sesuai dengan lingkaran saat yang sudah dibuat di dalam lapangan. Dengan itu saya yang masih berada di luar lapangan segera masuk ke lapangan. Pada jamaah yang masih berada di jalan, mohon untuk segera mempercepat langkah, karena sesaat lagi sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan segera dilaksanakan. Kepada para jamaah yang saat ini berada di lapangan, kami persilakan untuk membentangkan sajadah, tikar atau koran yang dibawanya pada saat-saat yang sudah dibuat. Ujung sajadah paling belakang harus menyentuh bagian tali belakang seperti dilakukan oleh pemimpin wilayah kita ketika tibanya perayaan Idul Fitri sebagai wujud dari toleransi di bumi rahim Pancasila, yakni mengucapkan selamat merayakan Forkompinda Kabupaten Ende. Hadir juga Bapak Uskup Agung Ende untuk mengucapkan secara langsung selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada umat Islam Kabupaten Ende yang merayakan, dan insya Allah akan didampingi oleh forum komunikasi antar umat beragama Kabupaten Ende dan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ende. Oleh karena itu, kami mohon kepada semua jamaah untuk tetap berada di tempat dan jangan dulu meninggalkan lapangan untuk mendengarkan ucapan selamat dari Bapak Bupati Ende dan Yang Mulia Bapak Uskup Agung Ende setelah khutbah Idul Fitri dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر كبيرا.
untuk menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah, termasuk kita yang berada di kota ini dan di sekitarnya ini. Oleh karena itu, mari kita menjalankan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan ibadah puasa dan qiyam ini yang pahalanya tidak berhitung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita baru saja meninggalkan bulan yang amat mulia, bulan penuh rahmat dan ampunan yang membawakan takwa dan mengembalikan kita, bulan ujian kesabaran dan jengkel rasa, bulan rasa diampuni, kesalahan dimaafkan dan kotoran dicuci, bulan di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, bulan penuh berkah dan janji dijauhkan dari api neraka, bulan yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai madrasah Muhammadiyah atau lembaga pendidikan istimewa bagi orang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berhasil lulus menjadi muttaqin, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan di atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian dapat bertakwa. Ibadah Ramadan yang kita jalankan sebulan penuh adalah sarana untuk menumbuhkan kembali jalan menuju fitrah. Pada siangnya kita berpuasa, di mana pahalanya tidak tergantung seberapa jauh kita lapar dan dahaga, melainkan tergantung kepada apakah kita menjalankan dengan iman dan ihtisab kepada Allah serta penuh introspeksi atau tidak. Pada malamnya kita dirikan di kampung lain atau tarawih agar hati kita senantiasa terikat dan tunduk kepada Allah pemilik jiwa raga ini. Hari-hari Ramadan kita ramaikan dengan Al-Quran agar kita bisa mengadani apakah kita harus kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau belum. Dan pada akhir Ramadan kita tutup dan sempurnakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan zakat fitrah sebagai tingkatan memulai rasa syukur kepada Allah dan kecintaan kita kepada kaum miskin dan duafa. Ini Ramadan telah berlalu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang telah kita raih selama Ramadan? Sedih rasanya apabila setelah Ramadan nanti kita akan mendapatkan diri kita sebagai orang yang gagal dan kalah, yaitu orang yang tidak mampu menjaga konsistensi dan prestasi yang telah dicapai selama bulan Ramadan. Ternyata kita hanya menjadi Ramadan itu saja, yaitu orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan itu saja. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa barang siapa yang mendapat diri pada bulan Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan itu telah mati dan berlalu. Sementara Allah tidak pernah mati dan senantiasa hidup. Di antara salaf ada yang bernama Bishr pernah mengatakan, bisa kaum la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yatakhidhu as-sanata kullaha. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang saleh yang sejati itu adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Kita ditinggalkan Allah untuk beribadah sampai mati, jujur, ikhlas, mampu menahan diri dan mengendalikan hawa nafsunya. Kita harus waspada dan mawas diri kepada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah berdamai. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar
dia menuju pintu kebahagiaan. Tiga sifat yang berkaitan dengan kekayaan manusia itu adalah: pertama, sifat kebenaran, yaitu sikap yang menawarkan segala cara untuk mencapai tujuan antara orang. Kedua, sikap yang puas, yaitu sikap yang penuh kezaliman dan sedikit keadilan, yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Ketiga, sifat syaitannya, yaitu sikap yang tidak menghambat pada hawa nafsu sehingga menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih menguasai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan dalam sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan terbentuk oleh kezaliman. Hukum bisa dimainkan dengan mudah, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang korupsi. Penguasa lupa bertanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Berbagai penyimpangan terus merajalela, bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat pembuktian, ditandai dengan keimanan, ketakwaan, dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat dengan baik mengikhlaskan sifat pembuktian di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran. Perilakunya dihiasi akhlak karimah ataupun pekerjaan umum. Selanjutnya, ia akan menjadi insan mustaqim, insan tersalam yang menjadi harapan setiap orang, insan yang hari raya ini menampakkan tiga hal sebagai bagiannya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf, dan berbuat baik pada sesama manusia sebagaimana firman Allah, wal kaazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Pesan Ramadan yang kedua, membangun kesadaran dan kepedulian sosial. Pesan sosial Ramadan ini terbukti dengan begitu indah pada detik-detik akhir Ramadan, di mana kita umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya, terutama kepada kaum fakir miskin. Tampak bagaimana pekerjaan sosial serta semangat untuk berbagi demikian nyata terjadi. Kebutuhan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sementara terlupakan, tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat dalam cara ini melahirkan kesadaran dan kawan-kawan antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang hidupnya berkecukupan dan orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Ada sebuah kisah yang menceritakan contoh dan kemudian sosial ini. Suatu ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat Idul Fitri lebih siang dari biasanya. Kejadian ini bukan karena beliau lupa, sakit atau tertidur. Rasulullah telah berada dalam perjalanan yang tempat sholat Id. Beliau didapati seorang anak yang bermurung-murung di tengah-tengah temannya yang asik bermain dan bertukar cita.
dan pemahaman. Sungguh tak berkira bahagianya, kebahagiaan yang tak tertuliskan dengan kata-kata. Kalau satu anak yatim saja dapat menantikan langkah Rasulullah Muhammad SAW sampai anak tersebut berbahagia. Lalu mengapa Tuhan adalah orang yang mengalami nasib yang sama, tidak mampu dan hati tidak peduli menyambut Tuhan dari mereka. Mereka itu Tuhan, takutan, ribuan, bahkan rendah pada Tuhannya. Begitu banyak orang miskin di sekitar kita, sehingga ada ibu yang dia untuk membaik mereka dengan miskin. Ada orang tua yang jatuh diri karena stres, tidak sanggup memberi kehidupan keluarga. Inilah contoh kebetulan dari sekian banyak masalah sosial yang ada di bangsa kita saat ini. Semoga semua peristiwa itu dapat memberi pelajaran yang berharga agar ke depan kita bersama-sama mampu memperbaikinya dan sesuatu lagi itu berusaha mengawal saudara-saudara kita untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah SAW. Intinya kita tidak hanya memerdekakan diri kita dari sifat fakir dan zalim, tapi kita sekaligus memerdekakan kedua orang fakir miskin dari belenggu ekonomi yang menjadi mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berpesan dalam khutbah hidayahnya bahwa satu surat makanan yang memasukkan dalam perut orang yang lapar lebih baik dari orang memberi kasih kami, dan lebih baik dari memberi kisah keabadian dosa, dan lebih baik dari orang yang tiap malam dan setiap malam, dan lebih baik dari berjihad dari pedang yang mulut, dan lebih baik dari puasa dan tanggung jawab di panas. Karena jika satu suap makan masuk dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari yang terang benderang, sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan orang yang lapar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan Ramadan yang ketiga, memperkuat silaturahim dan saling memaafkan untuk kebersamaan. Jamaah yang rahimakumullah, selain memerdekakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah yang Maha Pencipta, pada momen Idul Fitri ini selayaknya kita juga memperbaiki hubungan saudara, pertalian kerabat, dan interaksi sosial bermasyarakat. Dalam agama Islam telah diatur bahwa mencari teman baik hablum minan nas,
ende dengan visi terwujudnya kabupaten ende yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan, berbasis iman dan budaya ende itu nabi paling. Semoga yang visi besar ini memimpin daerah kita yang baru bisa mewujudkan ende yang lebih baik, yakni ende yang bebas dari korupsi, ende yang memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing, ende yang memiliki mobilitas ekonomi yang terus meningkat, ende yang memiliki pendidikan dan usaha bersama, serta ende yang mampu mewujudkan pembangunan iklim dan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan karakteristik sosial budaya yang kita miliki. Oleh karena itu, sikap ibu istri dan kesejahteraan beragama sangat dibutuhkan dalam kita bersama dalam memberikan visi besar pembangunan ende yang kita cintai ini. Akhirnya, di hari raya Idul ini, terakhir kali kami ajak semua untuk saling memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan, bersilaturahmi, menyambung tali kasih dan sayang kita sebagai manusia yang telah bersalah dan adab, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, baik pada keluarga, saudara, tetangga maupun teman dan kerabat. Marilah kita perbaiki dengan bermaaf-maafan. Allah telah berfirman, "Waliyafu waliyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Hendaklah mereka memaaf-maafkan dan berapa mereka. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesempatan Idul Fitri ini tidak akan kita jumpai pada momen lain apapun. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada mereka yang jauh dari benar. Kesempatan ini sangat baik untuk didapatkan kembali. Kepada mereka yang sudah akan mendekat, kesempatan ini tentu tetap lebih baik untuk memupuk tali persaudaraan. Ada dari Rasulullah SAW yang kita mengundang bersama. Beliau bersabda, barang siapa menjamin untuk satu perkara, aku jamin untuknya 4 perkara. Hendaknya dia bersilaturahmi, niscaya keluarganya akan mencintainya, diperluas bagi rezekinya, ditambah umurnya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikan. Semoga kita semua senantiasa bersyukur Allah dan senantiasa memperoleh rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ونستغفره إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بشهر رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا